Halo, Dinda Putri hari ini kedatangan salah seorang teman yang pastinya hobi traveling juga. Cuman dia kayaknya lebih suka ke pegunungan deh. Tapi hari ini kita gak bakal ngebahas soal pegunungannya. Kita hari ini spesial ngebahas soal outfit anak gunung. Kelihatannya sih kalau orang-orang lihat dari luar anak gunung pakaiannya biasa aja. Baju gombrong, celana kargo gombrong juga, jaket belum lagi kegedean. Kira-kira berapa sih outfit anak gunung? Sebanding gak sama tampilan yang kelihatan di depannya? Makin penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di sini karena kita bakalan terusin dengan ngobrolin traveling. Halo. 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 Ngobrolin soal traveling. Sebelum perjalanan kita lebih jauh, jangan lupa diklik like, subscribe, juga untuk dapat updatean terbaru dari video-video lainnya. Aktifin juga tanda loncengnya ya. Gratis kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Dinda Putri kedatangan teman masih satu perhobian ya. Sama kayak Firsa Besari ya. Asik. Ini salah satu pecinta Firsa Besari juga nih, Ci. Langsung gitu. Ada siapa nih? Bang Anggi. Gila segitu. Bang Anggi. Anggi Rahardian, cuy. Oh, Anggi Rahardian. Gue pikir ini Anggita Putri ya. Asistennya Sule. Oh, bukan, itu Anggika ya. Anggika. Kok nama lo Anggi sih? Emang gitu? Emak gue gak pernah mau jawab, Din. Kalau gue tanya kenapa dinamain Anggi, cuma bilang udah terima nasib aja sih gitu. Iya, pasti teman-teman lo maksudnya ngomong kan Anggi sama cewek gitu-gitu. Iya, udah pasti. Dan apa ya, kalau misal ada orang baru ketemu nih sama teman baru atau orang baru gitu ya, udah pasti bilang manggilnya Mbak. Mbak. Di telepon tuh bilang Mbak, gini-gini Mbak. Oh iya, benar. Ya, udah biasa. Oke, Mas Anggi aja kalau gitu ya gue panggilnya. Nggak usah Bang lah, udah kayak ini, kayak tukang-tukang kan. Mas Anggi ini hobinya sama kayak Dinda Putri kebetulan ya. Sama-sama suka traveling. Jadi di sini kita bakal ngebahas soal traveling karena ngobrolin traveling. Wih, asik gak tuh? Mas Anggi, Ya. yang gue lihat kan ya dari keseharian, gue sebenarnya kenal Mas Anggi ini bukan di atas gunung, bukan di tengah jalan, bukan di pantai lagi di tengah laut, bukan. Tapi di suatu event justru. Kita kenal di FOH. Dan gue bawahan dia, bro. Ini bawahan paling songong. Enggak, bukan bawahan, Din. Jadi sebenarnya kita partner dan lu itu talent gue. Iya. Gitu. Cuman gue disuruh-suruh mulu sama dia. Ya udah pasti lah, emang kerjaan gue nyuruh MC. Oh, iya, bener. MC tuh gue suruh-suruh, Din. Iya, benar. Jadi MC itu sebenarnya cuma packaging di depan doang, padahal di belakang nih jadi disuruh-suruh, lu suruh gini nih. Gitu dia. Nah, ini Mas Anggi ini yang gue lihat ya, gue cuma nebak, gue yang nebak atau lo yang nanya sih waktu itu, lupa ya. Pada akhirnya kita sama-sama, oh lo juga hobi naik gunung ya, kayak gitu-gitu sih. Nah, gue kalau nggak salah yang nebak, gila topinya brand mahal nih gue gitu. Salah satu brand order yang wow lumayan kan. Nah, sekarang gue mau nanya sama Mas Anggi masalah kalau outdoor. Sebelumnya gue mau nanya dulu, gunung mana aja udah pernah didaki? Ya lumayan lah, Din. Gak usah disebut. Iya lumayan lah maksudnya. Udah expert ya, Pak? Iya, nggak expert juga tapi maksudnya ya lumayan lah. Karena memang gue dari SMP naik gunung. Dari umur gue 15 tahun sampai sekarang masih hobi naik gunung gitu. Sekarang udah punya istri? Udah dong. Anak berapa? 1. Nggak mau nambah lagi? Ya mau lah. Bohong, padahal tadi di belakang nggak gitu ngomongnya. Mana bini Mas Anggi nih? Bentar bini gue nonton males banget. Tapi lu lebih suka mana kalau ngomongin traveling? Naik gunung, main di pantai, atau jalan-jalan keliling dunia? Enggak, gue lebih suka ke gunung sama ke curug. Udah. Kenapa gue nggak suka ke pantai? Karena gue nggak bisa berenang, Din. Mungkin kalau gue bisa berenang, gue sekarang jadi anak apa yang hobi snorkeling, diving. Kayak gitu. Iya. Karena nggak bisa berenang, Din. Jujur ya? Iya. Jadi gampang kalau buat ini ngejatuhin Mas Anggi ya. Lu jorokin aja. Di curug aja nih, sosokan doang di curug, kita main ke curug padahal mah
nggak berenang gue. Main di pinggir. Iya, cuma nikmatin suasananya aja udah, ngopi-ngopi gitu, kayak gitu aja. Anak hutan dia bro, anak hutan. Nah, kalau misalkan masalah pendaki, lebih suka mendaki, kan Curug juga mendaki ya jatuhnya kan. Ada yang mendaki juga, ada yang begitu parkiran langsung nyampe, ada juga Iya sih. benar. Terus yang gue tertarik pengen ngulik Mas Anggi ini karena outfit yang dia pakai. Nah, yang gue tahu, bukan yang gue tahu, kebanyakan mungkin di lingkungan gue kali ya saat ini Mas Anggi enggak terlalu banyak. Mungkin ada beberapa yang pakai outfit buat mendaki itu pakai yang kasarnya mahal, branded segala macam. Tapi lebih banyak di lingkungan gue kebetulan saat ini adalah pakai yang rata-rata lokal. Ya sekelas kayak Aftek, Eiger, terus yang lokal-lokal lainnya atau bahkan brand baru kayak gitu, atau bahkan North Face, KW kayak gitu kan maksudnya. Nah tapi Mas Anggi ini emang beda ya, kayak kalau kelihatan dari jauh brand mahal lah kasarnya. Gue ngeliatnya dulu. Menurut Mas Anggi nih gue nanya dulu outfit Mas Anggi kalau di total sekali berangkat mendaki gunung dari atas sampai bawah kira-kira habis berapa? Lumayan lah Din. Nggak bisa, gue mau nominal, nggak bisa. Gue mau nominal. Nggak, gue satu ini aja nih ya. Satu item aja nih gue kasih tau. Oke. Topi, penutup kepala. Ya. Gue total. Nggak, gue pengen kasih tahu satu item aja yang paling mahal nih ya, biar bisa tahu. Ya itu nanti. Nggak mau gue. Gue malas banget pertanyaan Nggak ini mau. nih. Jebakan banget nih pertanyaan nih. Ya dari kepala harganya berapa kepala? Ini mau harga retail atau apa nih, karena gue dapetin dari temen nih, harga Oh enggak, temen. harga retail aja, harga retail. Nanti kalau harga teman dia pada minta channel sama gue repot. Enggak bakal harga retail aja. Pokoknya kalau mau tahu harga lebih murah, tanyanya Mas Anggi, nanti gue kasih tahu linknya. Berapa kepala? Ya kalau topi pihak Raven gue nggak mau ngasih tahu harga, nggak mau beneran. Dah lu lihat aja di e-commerce ya, kalau pihak Raven itu topinya harganya berapa? Berapa via Raven? Ayo. Ya segitulah, under 1 juta lah pasti. Under 1 juta berarti rate-nya Ya masih segitulah. 700, 800. Sosok. Ya udah gue masukin 1 juta kalau gitu. Jangan, enggak Ya, segitu berapa, harganya, makanya enggak berapa? segitu. Ini topi sekitar berapa ya? 600 sampai 800 kali deh. 600. Gue ambil yang paling murah aja ya. Iya. Setengah deh 700. Oke. Terus apa sih yang lo pakai lagi pas naik gunung? Kemeja, kaos? Gue nggak pernah pakai kemeja, kaos. Kalau kaos mah biasa, Din. Gue nggak pernah pakai yang Nggak merek pakai apa, yang merek aneh-aneh apa ya? enggak. Oh iya, oke. Kaos taruhlah yang 75.000. Iya, segitu. Masih masuk. Tas, keril. Kayaknya deh lumayan. Iya berapa lumayan ya. Terus mereknya apa? Aduh, yang terakhir gue lagi seneng pakai 2 brand, pihak Raven sama The North Face. Nah, tas itu gue pakai The North Face. The North Face. Harga Berapa ya? 4 lah kali ya. 4 juta. 40.000 di. Ini seru nih. Nggak, males gue bener kalau kayak gini bener. Soalnya orang udah mulai risih. Ini baru pertanyaan pertama. Enggak, tadi tuh kita obrolan pertamanya apa, Din? Tiba-tiba kalau berapa outfit lo, emang lu Yosiolo? Lah, ini bener gue udah bikin kuesioner. Yang paling pertama berapa outfit lo dulu, baru nanti gue akan tanya brand apa yang pernah lo pakai yang paling mahal gitu. Sekarang gue harus tahu dulu, maksudnya jadi si pemula, oh ternyata naik gunung nggak murah ya. Nah, Kayak justru ketakutannya mereka berpikir malah mahal outfit gunung. Loh, itu kan akan jatuh pada pilihan masing-masing. Lanjut. Kaos biasa, keril udah, topi udah, terus apa lagi sih? Aksesoris lainnya, celana. Terakhir soalnya gue denger lo celana beli berapa juta ya. Pas di event gue tanya lo beli celana berapa Mas Anggi? Ini gue beli ini lagi diskon lo bro, lagi diskon berapa juta? Celana gue pakai bahan G1000. Itu brandnya yang ngeluarin pihak Raven juga. Ya Raven. Kalau Harga? sekarang nih ya, dengan tipe yang sama yang biasa gue pakai ke gunung, sekarang tuh harganya kalau nggak salah 2,9. 2,9. Tapi dulu gue nggak dapetin segitu ya. Gue sekarang mikir kalau beli celana harga segitu. Dulu tuh gue beli nggak segitu. Cuma iya. brand ini cepet banget naik harganya tuh. Faktor kekinian kayaknya. Nggak kekinian juga mungkin karena apa ya, dolar naik, apa naik gitu semua. Emang dia barang apa sih?
Maksud gue dari negara apa? Sweden deh kalau nggak salah. Swedia? Mm-mm. Oh, PR Evan tuh Sweden. kalau North Face? Amerika. North Face Amerika. Sengaja nih, gue hari ini bakalan banyak nanya soalnya gue nggak tahu nih brand-brand mahal kan. Kita main sama anak-anak ini hype nih bro. Gitu ya. Kita lanjut ke paling bawah ya. Paling bawah ini lo berarti lebih senang sepatu atau sendal? Sepatu. Wih, anaknya safety banget kan. Sama sepatu aja safety, apalagi sama keluarga. Wah. Bukan Din, soalnya kalau kena akar-akar tuh sakit banget Din, naik gunung lo. Pada besut-besut kaki. Iya bener kan, nggak berasa giliran lu di tenda ya kan, nyut-nyutan kaki. Bener-bener. Sepatu lo pakai brand apa? Pakai The North Face. The North Face. Harga? Segitulah. Gitu aja berapa coba? Nggak worth it nih, aduh. Pokoknya tuh gue beli harga normalnya 3,5 juta, cuma waktu itu gue dapetin 200.000 Din. Nggak mungkin, gila kali. Dari 3.500.000 ke 200.000. Nggak ya pasti. Lu pacarin tukang dagangnya? Kalau nggak salah rate-nya di 2 juta lah. 2 juta, oke. Segitulah. Ya udahlah 2 juta, pakai koceknya udah keluarkan ya. Dan itu udah kelar belum? Apalagi ada tambahan lagi mungkin yang lain? Tas Udah. pinggang. Lu nggak usah bohong. Tas pinggang, botol minum mungkin. Nggak, tapi gue mau kasih tahu dulu nih ya. Ah. Mau gue kasih tahu dulu. Mahal itu bukan jadi tolak ukur juga, Din. Karena menurut gue safety, kenyamanan tuh yang paling utama. Oke. Dan gue juga mau kasih tahu juga nih kalau lu semua nih. Gue pakai barang branded itu sekitar berapa tahun lalu. Makin kesini produsen lokal udah bagus ngeluarin barangnya, Din. Jadi gue udah mulai beralih ke lokal juga. Jadi menurut gue kalau harganya ada yang lebih murah, kualitas hampir sama, ya udah dong. Ngapain gue mesti beli yang mahal? Oke. Dan alat-alat gunung kan namanya dipakai pasti akan rusak, Din. Saat rusak itu gue ngeganti sekarang dengan yang lokal yang kira-kira baik. Menurut gue gantinya lokal. Kalau ketemu yang jauh lebih baik. Oke. Jadi nggak melulu harus gue barang-barang yang branded atau mahal, nggak juga sih. Cuma memang kalau misalnya ke gunung gue pengen prepare-nya, karena kan main ke gunung ekstrim nih. Ya kan, kita bakalan kena ranting, kita bakalan kena apa segala macam, belum kalau jatuh ke prosok, kayak gue butuh bahan yang kuat. Ya benar-benar. Bahan yang kuat itu adanya yang branded yang mahal-mahal itu, Din. Oke. Gitu. Berarti makin kesini pakai produknya makin bijak lah ya. Makin bijak gue. Makin bijak atau Iya. Karena tuntutan istri juga butuh duit maksudnya, banyak. atau karena keuangan dibajak istri. Gitu. Udah gitu, istri udah mengerti permainan gue. Kalau gue pengen beli barang udah nggak bisa bohong. Misal permainannya yang biasa lo lakuin kayak gimana? Biasanya kan gue jual barang nih dulu, Din, Oh, iya, sepik-sepik. Ini buat jualan, padahal gue pakai. Oh, Sekarang kan invest. udah nggak jualan, Din. Gue nggak bisa bohong dong. Invest. Iya. Dan buat teman-teman semua yang tadi udah nyimak ya obrolan gue yang paling pertama, berapa outfit yang dipakai Mas Anggi, totalnya adalah dari atas kepala sampai kaki sekitar 9.675.000. Itu angka manipulatif. Wow. Sebenarnya cuma 900.000. 9 juta bro buat naik gunung. Gue naik gunung Mas Anggi, gue naik gunung jalan-jalan, gue cari tiket paling murah. Gue cari, nah tapi itu dia maksud gue, balik lagi masalah brand, antara si pendaki dengan brand mahal atau brand bisa dikatakan brand lokal nggak sebagus sekarang. Dulu kayak ada gitu rupa, ya. ada harga lah. Nah ya maksud gue gitu. Iya. Kalau sekarang udah mulai bagus. Bisa brand bersaing lokal. lah ya. Bisa bersaing. Bahkan dengan bahan yang sama, Din. Tapi masih banyak orang yang masih beranggapan kalau harus mahal buat dapetin sesuatu yang worth it, buat dapetin sesuatu yang oke, yang bagus. Buat dapetin bukan sesuatu yang bagus sebenarnya. Buat dapetin foto yang bagus, Din. Oh gitu. Iya, karena mereknya yang gede itu. Ya kan, dipamerin kayak gitu. Oke, Tapi mohon maaf, saya nggak kayak gitu. Saya bukan pengejar konten karena apalah saya. Cuman murni memang gue lebih ke masalah nyaman, masalah aman, masalah awet. Oh iya, oke. Kenapa gue harus ngejar barang branded? Dan gue pun masih milih-milih, Din. Milih-milih? Milih-milih brandnya. Oke. Mana yang kira-kira beneran bagus apa enggak tuh gue masih milih juga. Nggak mentang-mentang mahal, wah ini mahal branded. Tenar di luar negeri.
gue beli, nggak kayak gitu. Oh, gue kira maksudnya, ya apa Mas Anggi pakai barang North Face Enggak juga, itu gue coba dulu semuanya. Dan beruntungnya gue punya teman-teman, beberapa temen yang punya toko alat outdoor. Numpang Dulu, nyicil. ngecek dulu nih, wah, enak apa enggak nih, ngepas apa enggak nih, kayak gitu. Jadi nggak melulu yang pokoknya lu menilai sesuatu barang itu mahal apa enggak, tapi lu mesti ngeliat fungsinya juga. Jangan lihat, wah lu songong banget lu pakai barang-barang mahal, lu tengil lu gini-gini. Lu mesti tahu juga karena Fungsinya. barang itu mahal, tapi kan ada ekstra di dalamnya. Gitu. Oke. Daripada lu beli tas harga misalnya, ya gue sih nggak mau jelekin juga. Misal harganya murah lah gitu, tiba-tiba lu pakai jebol kan males juga lu. Iya, benar. Karena di gunung itu mood itu mempengaruhi banget loh sama kalian. Kalau gue nih lagi naik gunung ada gear gue yang tiba-tiba rusak atau kayak gimana, itu mood gue pasti bakal Masa? hancur. Iya, pasti jadi males. Kayak misalnya tiba-tiba ininya sobek. Ya lah kok sobek lagi gini. Di mood tuh jadi berubah di gunung gitu. Aslinya kelihatan ya. Iya, jadi males. Aslinya apa magernya kelihatan langsung ya. Iya, makanya gue mesti ngejaga itu juga. Oke. Gitu. Jadi mahal itu belum tentu, maksudnya Bukan buat hedon lah. ya maksudnya kayak gitu. Iya, pasti mahal itu ada tujuannya. Dan setiap brand juga kenapa barang itu mahal selain dari luar negeri ya, karena memang bahannya terjamin kualitasnya. Gitu aja. Terus gini Mas Anggi, kan gue belum tahu nih barang-barang branded. Maksudnya gue taunya paling yang lokalan biasa kan, maksudnya yang ada di pasaran Indo kayak gini. Karena gue juga baru kebetulan berkecimpung di dunia traveling. Tarik suara. Kalau itu udah lewat masanya, udah lewat ya. Nah, brand outdoor mahal nih, kita kan ngebahasnya brand outdoor mahal yang Mas Anggi tahu, lokal, interlokal, internasional maksudnya. Apa aja Mas Anggi kira-kira? Banyak Buat sih. edukasi gue nih Mas Anggi nih. Banyak dari Gregory, The North Face, PH Raven, Lowe Alpine ya. Alpine. Terus Osprey. Banyak banget sih Din, banyak banget bener. Yang paling banyak di pasaran Indo. Paling banyak tuh PH Raven udah lumayan banyak. The North Face juga ada store-nya, ada outlet-nya. Columbia ada outlet-nya. Banyak sih, jadi Osprey juga ada, Osprey Jakarta ada outlet-nya. Kayak gitu banyak sih sekarang. Tuh buat teman-teman yang belum tahu brand-brand mahal terus pengen head on dulu, kan udah disebutin sama Mas Anggi tuh apa aja. Itu baru beberapa, tapi sebenarnya banyak banget. Oh gitu. Karena tuh masing-masing dari mereka itu pasti ngejual satu yang paling bagus. Misalnya si brand ini tasnya bagus-bagus. Iya nih. benar ada identik Iya, karena misalnya Osprey tasnya bagus-bagus, kayak Gregory juga tasnya bagus-bagus. Ada yang khusus pisau doang nih, kayak Morak nih pisaunya bagus-bagus. Gitu, lebih spesifik ya jatuhnya. Lebih spesifik, benar. Mas Anggi, kalau dari tadi kita udah ngebahas masalah outfit lo, terus masalah brand mahal yang Mas Anggi tahu dari lokal ataupun internasional. Sekarang gue mau nanya, brand outdoor termahal yang pernah lo pakai. Brand outdoor termahal. Terlepas Jangan nanya harga tapi terlepas itu aksesoris, terlepas itu yang lo pakai ketika mendaki atau ketika event atau ketika pokoknya sebagai lifestyle lo, apa? Satu aja yang paling mahal. Tapi jangan nanya harga. Ntar dulu. Apa satu yang paling mahal? Enggak, sebenarnya yang pernah gue pakai paling mahal tuh ada 2 brand. Gregory sama PH Raven. Kenapa dia bisa mahal, Din? Kenapa? Kebanyakan brand internasional yang gue pakai yang lain tuh gue dapetinnya diskon yang lumayan gitu. Sedangkan kedua brand ini tuh jarang ada diskonnya. Jarang diskon. Jarang banget ada diskonnya. Tahu nggak sih lo kenapa jarang diskon dia? Gue nggak ngerti juga sih. Apa karena maksud gue, apa karena kualitas atau karena hitsnya kah? Gue nggak ngerti. Kalau kualitas mah so-so lah sama brand yang lain gitu. Masa? Iya. Cuma maksud gue nggak tahu emang brand ini sekalipun ada diskonnya nggak lebih dari 10%. Itu apa barangnya? Gregory. Barangnya apa maksudnya gue? Dia topi. tuh D-Pack. Gregory tuh hampir dari topi ke kaki kayaknya ada. Yang pernah lo punya yang paling mahal? Gregory itu tas. Kalau Eva Raven? PH Raven mahal, tenda mahal. Tas Gregory berapa harganya? Lumayan lah itu, kisaran harga 5 kalau nggak salah, 5 sekian lah. 5 Daypack something. atau carrier? Carrier.
Carrier 5 juta. Dan dia DP-nya itu paling murah kalau nggak salah hampir 2 juta deh, per 2 jutaan. Mirip-mirip ini ya. Ada enggak, kalau Deter masih 700-an ya. Masih ada murah. 700-an. Kalau ini tuh emang nggak masuk akal sih harganya. Terus kenapa lo beli? Tapi itu balik lagi ke kualitasnya nyaman ya. Kalau si Carrier kenapa gue beli harga segitu, karena gue beli itu seri Baltoro namanya. Kalau nggak salah back systemnya itu A1 apa A3 gitu nama back systemnya. Itu tuh nyaman banget. Masa? Nyaman banget. Karena sesuai sama postur lo kali ya. Iya, karena memang enggak mau dipakai sama temen gue pun selama torsonya sama nih ya, mau dipakai siapapun menurut mereka enak. Karena tuh mengikuti bentuk tubuh banget gitu. Nah, gitu. Serius, Ya, serius oke. kayak gitu. Itu makanya mahal. Iya benar sih, teknologinya. maksudnya milik Carrier itu nggak sembarangan karena dampaknya gede banget. Betul, kalau lu salah-salah tuh bisa menyebabkan sakit di punggung dan bagian belakang lu. Bahkan sampai pinggang sih. Terus kalau apa tadi? Fjällräven. Apa? Tenda. Aduh lah itu. Tenda. Ada. Tenda. Fjällräven harganya. Ya lihat sendiri aja. Di e-commerce. Kan banyak tipenya ya. Yang lu punya tipe apa, terus harga berapa? Udah, Kisaran. lihat aja udah di. Iya itu kan dulu. Sekarang pengen tahu sekarang kan? gue nggak tahu tuh harganya berapa, lupa gue din. Pada zamannya lu punya. Kan itu menurut tuh paling mahal, paling wow. Nyut-nyutan din. 10? Ya. 15? Kurang lebih. Oh, nggak bisa, harus Kurang spesifik lebih. dong. Oh 17. Itu kan obrolan di belakang lu tau. Oh 17, tadi gue udah ngulik di belakang soalnya. Jadi Jawabannya adalah Honda Beat. Honda Beat, ntar lu, Honda Beat 20 dong. Nggak nyampe ya? Enggak. Iya bener 17-18. Ya segitulah. Gila, itu kapasitas berapa orang? 2-3. Astaga. Bro, 2-3. Lo kalau beli tenda dom biasa coba lo dapat berapa karung? Dan 17 juta. Saking itu mahal tuh ya. Gue sampai jahat loh Din. Jahatnya? Gue kalau misal lagi jalan sama temen-temen gue nih Din, gue nggak bawa tuh tenda. Gue nggak pernah ngomong punya itu tenda. Jadi gue cuman ke temen gue penjual itu tenda aja yang tahu. Oh iya. Karena takut tuh, coba dong gue pinjem dong kayak gini. Aduh. Iya penyakit anak gunung biasa gitu ya. Bukannya nggak mau minjemin Din, bukan. Cuman, aduh kayak gimana ya. tapi masih ada tendanya sekarang? Enggak. Sobek. Percuma ya, nggak dipinjemin akhirnya nggak ada juga. Lo namanya kemakan ya. Sobek tadi gue pikir investasi kan. Gara-gara sobek ya udah. Terus perasaan lu gimana pas tahu sobek itu? Ya udah, namanya kita hobi, kita gunain, kita pakai, rusak ya nggak jadi masalah, kecuali rusak nggak gue pakai baru gue sedih Din. Oh iya, makanya nggak mau dipinjemin ya, takut rusak tuh sedih. Yang penting rusak sama diri sendiri, bener. bukan rusak sama orang. Dasar. Lumayan ya, tenda 17 juta. Tadi apa? Tas 5 juta. Cuman tenda sama tasnya udah 20 lebih bro. Wow. Yang berikutnya, menurut Mas Anggi, tadi perkara mahal untuk dapat kualitas yang bagus nggak juga. Terus gini deh, nyambung ke pertanyaan terakhir aja deh. Antara traveler dan juga brand-brand mahal, apa ngaruhnya sih maksudnya kayak gitu? Maksudnya gimana sih? Ada orang kan yang dia mau jalan ketika baru pakai brand mahal, atau dia mau jalan karena mungkin kayak tadi Mas Anggi lebih nyaman pakai brand mahal. Ada juga yang beranggapan gue pakai murah aja udah cukup kok, yang penting gue jalan perjalanannya kayak gitu. Sip, jadi gini. Sekuat apa keterikatan antara si traveler dengan brand-brand mahal ini? Balik lagi ke kebutuhan kalian, balik lagi juga ke kemampuan kalian. Gua pernah beli barang-barang mahal, sekali lagi bukan cuma mau pengen berlaga hedon, enggak. Karena memang pada saat gue beli brand-brand itu, waktu itu brand-brand lokal itu masih belum mempunyai produk yang cukup bagus Din, buat gua ajak warawiri di gunung. Makanya gue sebelumnya sempat pakai juga brand-brand lokal. Bahkan dari pertama kali dulu ya 2010-an semua barang gue brand lokal, nggak ada brand internasional. Karena memang jarang yang jual juga. Kenapa gue beralih akhirnya ke produk-produk yang lu bilang hedon mahal itu? Karena kenyamanannya, kualitasnya. Karena di gunung itu
lu beli tas jangan lu mikirnya kayak lu pakai di dalam perkotaan. Enggak, lu mesti yang bener-bener lebih kuat, ekstra lebih kuat lah. Karena kan lu nampungnya aja bisa berapa belas kilo atau mungkin bisa 20 kilo. Iya, ibaratnya rumah pindah ke situ kan. Iya, belum lagi kalau misalnya nanti nyangkut batu, nyangkut kayu, lu kan butuh bahan yang kuat karena kan itu investasi lu. Nggak mungkin lu beli tas cuma buat sekali pakai, kan males. Jadi lebih baik lu over budget sedikit, ya tapi bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama, kayak invest aja jatuhnya. Jadi keterikatannya dibilang terikat atau enggak relatif lah ya maksudnya. Relatif maksudnya tergantung orangnya. Iya, tergantung kebutuhannya juga. Oke. Gitu, karena nggak semua brand lokal itu punya teknologi yang dimiliki sama si brand luar itu. Dari back system, cara bikin back system dan lain-lain gitu loh, Din. Sebenarnya yang ngebedain apa sih maksud gue dari brand lokal sama brand hedon internasional yang bikin kok akhirnya banyak orang yang beranggapan juga kadang ada juga mungkin sugesti atau beneran nyaman ya, kayaknya lebih nyaman sih ini deh karena mungkin lebih mahal kali ya kayak gitu apa sih kebedaan maksud gue kayak sekarang Mas Agi baru ngerasain kembali brand lokal udah bisa dapat kualitas yang hampir setara kayak gitu sebenarnya yang ngebedain apakah SDM-nya atau pengetahuan dari SDM kita di Indonesia ini kurang tentang outdoor kayak gitu sebenarnya lebih ke teknologi dan bahan kali ya. Bahannya itu mungkin belum banyak ada di Indonesia. Kayak satu nih, si brand PH Raven. Dia itu kan brand yang memakai bahan G1000. Kayaknya hampir nggak ada di Indonesia tuh bahan G1000, Din. Kayaknya cuma si PH Raven aja nih yang punya bahan G1000 gitu loh. Sedangkan bahan G1000 itu bahannya kuat banget sih gua akuin. Kayak gitu sih. Sebenarnya lebih ke kayak gitu sih. Kalau misalnya di sini semua bahan ada juga, gua rasa pasti bisa kok. Iya benar. Pasti bisa. Orang lu bikin celana tinggal lu beli aja nih satu sampel contohnya. Lu lihat bentuknya kayak gimana. Ya walaupun jangan disama persisin ya. Paling enggak lu tahu nih bentukannya kayak gimana, dia dalamnya kayak gimana, teknologinya apa, kayak gitu. Udah gitu ke fleksibilitasnya, semua segala macamnya enak apa enggak buat di naik gunung. Bisa lah itu dipelajarin sama orang Indonesia. Yang penting bahan. Material ya paling utama. Materialnya pasti yang penting. Gitu. Terus kalau misalnya gue nanya nih, brand lokal apa yang bisa lu rekomendasiin buat teman-teman yang mungkin pemula atau budget yang nggak terlalu banyak tapi pengen dapat kualitas yang oke banget? Ager. Ada lagi? Ager, Konsina juga bagus. Aftek juga udah mulai meningkat. Aftek kan kalau berapa tahun ke belakang dia kalau bikin apapun itu modelnya kayak gitu-gitu aja. Cuma semakin kesini tuh lu tahu sendiri kan Din. Yang model urbannya dia ngeluarin, model kayak gini. Jadi lifestyle ya sekarang ya. Jadi lifestyle. Gitu. Semua sih hampir semua brand. Bahkan yang perorangan pun bikin sekarang udah bagus-bagus. Banyak maker-maker lokal. Berarti yang North Face KW-KW udah enggak. Jangan deh. Gitu iya benar-benar maksud gue coba deh kasih pesan buat pemakaian KW-KW gimana, worth it atau enggak sih, karena kan orang banyak beranggapan kayak cuman yang penting pakainya North Face, gue pakai North Face nggak tahu itu KW atau benar kayak gitu. Gue sih nggak mau ke konsumennya ya, gue mau bilangnya ke produsennya. Mendingan lu labelin sama label lu sendiri dibandingkan lu harus nge-labelin label orang. Karena apa ya, kasihan lah temen-temen yang tiba-tiba kepengen brand itu dan dia nggak ngerti masalah fake apa enggak, atau dia beli di luar ekspektasi. Janganlah, jujur aja lah. Maksudnya kalau emang itu kalian buat, kalian taruh brand kalian aja gitu. Karena nanti orang juga tahu sendiri kualitasnya ya. Iya, gue pernah ngebahas sama salah satu produsen juga tas fake kayak gitu. Ya gue ngobrol head to head. Gue nggak ngajak debat dia, gue nggak mau nasihatin dia, gue cuma ngasih tahu doang. Udahlah, mendingan lu pakai brand sendiri aja lah. Sekecil-kecilnya brand lu, seenggak dikenalnya brand lu, itu brand lu sendiri loh. Dan lu nggak akan kena masalah juga. Iya, masalah hak cipta segala macam. Nah itu dia kayak gitu. Gue sempet ngebahas itu, Din. Janganlah. Oke, berarti lebih baik beli brand lokal walaupun namanya kasarnya belum terkenal kayak gitu, tapi dengan kualitas yang bisa diadu lah kasarnya kayak gitu. Tapi worth it buat lo beli daripada KW-KW gitu. Iyalah, janganlah KW-KW, nggak enak lah, bener.
Mendingan beli yang harga sejenis aja, lu cari. Banyak lah, lokal sekarang murah-murah, bagus-bagus banyak. Secara juga bisa jadi dukung produk lokal Lokal juga buat ya. berkembang. Mantap. So. Terus Mas Anggi nggak mau bikin produk lokal? Kenapa? Kan Mas Anggi udah tahu kualitas, udah tahu harga pasar, udah tahu juga ya masalah marketnya. Gue jadi reseller barang lu aja Din. Gue caloin aja Din. Barang gue juga masih ngambil barang orang soalnya. Oh ya Mitala. Ya Mitala ya, Aftek juga ya. Om Yudi di Aftek. Ih, gila kita Mana sebutin nih semua. hampersnya nggak ada nih. Gila sih. Oh iya bener-bener Om Yudi senggol dikit. Dasar ya nggak bisa ngeliat yang nganggur dikit nih. Terus oke, berarti kita udah kelar ngomongin masalah brand-brand kayak gitu. Tips dong, kasih tips buat teman-teman yang baru pengen mulai mungkin mendaki atau traveling tapi terbatas masalah ilmu, barang-barang yang pengen dapat kualitas tapi ada yang bilang ini setara loh harga ini tapi gue jualnya harga miring, padahal kita nggak tahu itu barang fake atau enggak kayak gitu. Maksudnya kasih tips saya buat teman-teman lebih baik pilih barang yang kayak gimana kayak gitu. Sebenarnya gue pernah ngebahas ini di salah satu konten YouTube gue. Menentukan barang itu fake atau enggak sekarang susah banget Din. Iya itu benar. Sekarang satunya. susah banget karena tuh kadang bahkan si pabrik pembuatan fake itu di pabrik yang sama. Gue sih nggak tahu itu bener apa enggak, cuman gue pernah denger kayak gitu Din. Maksudnya jadi distributor atau produsen yang sama? Iya, jadi misalnya di pabrik yang sama mungkin aja nih, misalnya si PT ini cuman bisa nampung 1.000 produksi, sedangkan targetnya 3.000. Yeah. Nah, yang 2.000-nya itu disebar di tempat yang lain, di bukan PT itu. Iya, maksudnya embel-embel ini sama, ini anak perusahaan ini gitu-gitu. Nah, takutnya kayak gitu-gitu. Sekarang tuh susah banget mah nentuin fake apa enggak. Kayak gitu sih. Tipsnya jadinya? Tips buat kalau kalian mau mulai mendaki, kalau buat mulai mendaki nih, ini yang paling penting. Kalian mesti pelajari dulu peralatan pendakian, manajemen pendakian, semuanya, manajemen waktu, manajemen logistik, kalian mesti tahu dulu. Terus juga saat kalian mau ke tempat tersebut nih, kalian mesti tahu dulu di tempat tersebut itu seperti apa, jalannya kayak gimana, treknya kayak gimana, berapa lama perjalanannya, terus kira-kira berapa malam, karena itu balik lagi ke manajemen dari diri kalian, gear kalian, logistik kalian, balik ke situ sih. Dan kalau emang kalian kepengen keluar uang, olahraga keluar uang tapi belum punya produk, ya awalnya kalian boleh pinjam dulu aja ke teman-teman kalian. Gitu. Atau sewa mungkin ya? Sewa juga banyak yang nyewain sambil kalian cari reference mana yang nyaman menurut kalian. Nah, kalian cek. Nggak perlu langsung mahal kok naik gunung. Coba dulu aja ya dari yang Iya. paling biasa. Ya yang paling sanggup lah. Kalau misalkan sanggup beli yang mahal ya nggak masalah. Iya, karena Mungkin gitu. jangan dipaksain, apapun jangan dipaksain. Nah, oke, kalau kayak gitu. Ada lagi mungkin tambahannya dari Mas Anggi? Cukup Dinda. Udah selesai gitu aja ya. Udah. Kita udah selesai ngomongin masalah harga, udah selesai ngomongin masalah brand-brand yang paling hedon ya, bersama orang paling hedon juga. Nggak ada bohong. Ya, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa diklik like, subscribe, dan juga tanda loncengnya. Kalau sekiranya bermutu, di-share juga. Nah, di komen juga kalau misalnya ada pertanyaan seputar Mas Anggi atau Dinda, ada pertanyaan nih seputar brand-brand ini, oke nggak sih kira-kira dipakai buat naik gunung atau buat jalan sekian hari? Boleh, silakan ya, share aja terus juga jangan lupa diikutin terus channel ini karena kita masih ngomongin seputar traveling, yaitu Ngoli. Thank you banyak Mas Anggi. Bye. Gimana? Mau pilih yang kelas sultan atau ngerasain biasa aja udah cukup? Apapun pilihan kamu, yang penting keamanan dan kenyamanan dijadiin yang utama kalau bisa. Nah, buat yang belum like, subscribe, dan juga tekan tanda loncengnya, jangan pelit-pelit ya, gratis kok. Video berikutnya paling enak kita ngebahas apa ya? Komen di bawah ya. Kalau mau kasih kritik dan saran juga boleh pastinya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.